Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini untuk di Berndo TVRI Bengkulu edisi Senin 21 Agustus 2023 tentunya. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang dengan satu tema, yaitu mengantisipasi musim kemarau. Dan di TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Joni Irwan selaku Ketua Forum Das Bengkulu, dan nantinya akan bergabung juga bersama kita, yaitu ada Bapak Gun-Gun Senoaji selaku akademisi tentunya. Kita akan berbincang dengan beliau tentunya untuk tema kita sore hari ini mengenai antisipasi musim kemarau. Nah, kita berbincang bersama dengan Bang Joni terlebih dahulu selaku Ketua Forum Das Bengkulu. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Sehat? Sehat, Alhamdulillah ya. Boleh cerita terlebih dahulu tentunya sebelum kita masuk ke tema kita untuk antisipasi musim kemarau di tahun 2023 ini, karena ada isu dari BMKG tentunya akan ada badai, ya kan? Akan badai yang nantinya akan kita bahas bersama nantinya bersama dengan Bapak Gun-Gun juga yang lagi di perjalanan. Ya. Nah, DAS ini apa sih, Bang? Boleh cerita sedikit nggak sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ya, Das itu adalah suatu wilayah tertentu yang punya sungai utama, yang semua air di dalam wilayah itu menuju ke hilir yang sama. Seperti misalnya Das Air Bengkulu, hilirnya kan di ini ya, di pantai, di Pantai Jakat itu. Nah, itu wilayah Das itu meliputi dari hulu di Bengkulu Tengah, sebagian besar Bengkulu Tengah, lalu sebagian besar kota. Semua air yang di sebagian besar Bengkulu Tengah dan sebagian besar kota itu menuju ke Pantai Jakat. Oke. Itu namanya wilayah Das. Nah, saya itu Ketua Forum Das Air Bengkulu itu. Nah, DAS ini fungsinya apa nih? Nah, jadi begini. Jadi menyangkut kekeringan itu sebenarnya berhubungan erat dengan Das, Ya. dengan pengelolaan Das. Begini ya. Jadi Das Air Bengkulu ini itu sudah banjirnya musiman. Oke. Nah, sebenarnya kalau banjirnya musiman pasti kekeringannya juga musiman. Jadi begini. Jadi ketika ada di dalam pengelolaan Das itu namanya daya dukung dan daya tampung Das. Nah, daya dukung dan daya tampung Das itu begini. Seberapa banyak Das itu bisa menyerap dan memasukkan air hujan ke dalam tanah. Baik. Itu artinya dia daya tampung. Ya, nah, di Das Air Bengkulu itu seberapa banyak? Nah, kita tahu bahwa Das Air Bengkulu itu das paling kritis di Bengkulu. Oke. Jadi kemampuannya untuk menahan dan meresapkan air hujan itu sangat minim. Nah, kalau kita sebut banjir sebenarnya itu air hujan yang tidak dapat ditahan dan diresapkan, lalu dia pergi ke sungai. Disebut dengan aliran permukaan. Nah, aliran permukaan yang berlebih itulah yang disebut dengan banjir. Itu definisi banjir. Oke. Jadi air terlalu banyak masuk ke dalam sungai dan sungai tidak mampu nampung. Meluaplah air tersebut ya. Nah, lalu kemampuan yang semakin sedikit untuk meresapkan dan menahan air hujan ini, itulah yang berakibat kekeringan pada musim kemarau. Oke. Jadi kan gini, kita lihat siklus air. Jadi ketika hujan, air masuk ke dalam tanah. Ke dalam tanah menuju mata air untuk dipanen oleh petani atau siapapun pemakai air. Nah, tetapi ketika air semakin sedikit bisa ditahan dan diresapkan ke dalam tanah, maka kekeringan akan semakin cepat. Nah, sebenarnya jadi mutlak adanya bahwa di tempat kawasan yang banjiran setiap tahun pasti kekeringan setiap tahun. Nah, apalagi kalau kita bicara mengenai dampak El Nino. Jadi sebenarnya bukan isu ya. El Nino ini bukan isu. Sudah diprediksi bahwa Akan terjadi. di Indonesia ini akan terjadi El Nino. Dampaknya yang akan sangat parah itu pada bulan Agustus dan September. Nah, jadi sudah sejak awal tahun lalu BMKG sudah bilang itu. Sudah mewanti ya, Pak, kenapa BMKG mewanti-wanti itu supaya para pihak yang terhubung dengan pemakaian air pada skala besar itu melakukan antisipasi sejak dini. Oke, baik. Nah, sekarang ini
kita itu sudah di akhir Agustus, sebenarnya itu sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan yang sangat airnya itu sangat sedikit ya. Jadi kalau kita tahu kota Bengkulu ini paling parah kena dampak El Nino. Sudah 20 hari nggak hujan. Oke, Ya, tapi El Nino ini karena di Indonesia ini misalnya di Bengkulu ini daerahnya berbukit-bukit, daerah dataran tinggi ada banyak, jadi masih ada hujan. Iya. Masih ada hujan dan masih ada kawasan yang hujannya berlebih. Jadi pada saat misalnya kota Bengkulu ini sangat kekeringan, di Bengkulu bisa banjir. Betul. Jadi nggak merata ya, Pak? Tidak merata. Jadi, masalahnya adalah di kota Bengkulu ini yang paling parah kekeringannya. Oke. Jadi sudahlah setiap tahun memang kekeringan itu ada, lalu ditambah lagi dengan dampak El Nino ini, kota Bengkulu ini paling besar, paling parah kekeringannya. Oke, baik, Pak. Kekeringannya. Tahan dulu, kita akan sambut terlebih dahulu untuk narasumber kita yang berikutnya. Yang kedua, kita persilakan untuk masuk, ada Bapak Gun-Gun Senoaji selaku akademisi. Selamat sore. Sore. Bang Johan. Iya, baik. Silakan duduk, Bapak. Baik, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah ya. Nah, kita berbincang untuk sore hari ini dengan tema kita mengenai antisipasi musim hujan musim kemarau tentunya ya. Nah, bersama tadi dengan Pak Joni Irawan selaku Ketua Forum Das Bengkulu, kemudian juga ada Pak Gun-Gun selaku akademisi, dan kita sudah berbincang sedikit mengenai Das itu sendiri. Nah, kita beralih dulu ke Pak Gun-Gun tentunya mengenai tema kita untuk antisipasi musim kemarau ini seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya hujan dan kemarau kan kejadian yang berulang. Siklus Berulang, siklus terjadi ya. Kita di daerah tropis, kita punya 2 musim hujan dan musim kemarau. Dan sudah bisa diprediksi kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Ya, bulan-bulannya sudah kita tahu ya. Udah tahu, udah tertata dengan jelas ya. April, Oktober, April kan gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita di daerah tropis, kita juga dikenal ada angin monsun ya. Ada monsun barat yang bertiup dari Eropa dengan membawa air hujan. Nah, sekarang kita di monsun timur, anginnya bertiup dari daerah selatan Australia, kurang hujan. Jadi dampaknya adalah musim kemarau. Nah, itu kalau kondisi normal seperti itu. Okay. Tetapi kemudian kita ada dalam tanda petik orang menyebut climate change, perubahan iklim yang diikuti dengan gejala El Nina, La Nina seperti itu. El Nina itu sebetulnya di Samudra Pasifik ya. Itu dampaknya karena pemanasan air laut, dampaknya di kita awan berkurang, jadi kemarau gitu kan. Dan itu bisa terjadi, bisa tidak sebetulnya kan. Nah, sekarang begitu kita masuk bulan April kemarin, kita harus sudah siap-siap memasuki masa kemarau ya. Itu sudah rutin terjadi. Hajat tahunan bumi alam kita di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi untuk menghadapi itu ya kita harus sudah siap sedia, kita harus harus siap mitigasi begitu masuk musim kemarau gitu ya. Yang pasti cadangan air akan berkurang, seperti kan. Nah, namun sebetulnya kita sudah diberi ilmu pengetahuan bisa merekayasa itu. Sebetulnya seperti itu. Makanya di beberapa tempat ada yang sudah siap dia penampung air hujan seperti itu. Kemudian ada juga masyarakat yang emang arif dengan lingkungan. Dia melarang wilayah daerah tinggi dirusak dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah antisipasi menghadapi musim kemarau. Yang jelas kalau musim kemarau curah hujan akan berkurang karena secara global anginnya bertiup adalah angin dari timur. Dari gurunnya Australia yang sedikit membawa air hujan, dampaknya awan berkurang, kemarau terjadi. Namun kita punya yang namanya iklim-iklim mikro ya, daerah-daerah tertentu yang emang secara historis itu selalu hujan
kayak kita sekarang. Kemarin di Kepayang hujan loh. Iya, betul. Deras Kemudian sekali pasti. deras di Kepayang. Di Muko-Muko banjir. Nah, Muko-Muko banjir. Iya. Saya kemarin tim saya di Bengkulu Utara di Kemumu, itu hujan deras. Mereka lagi survei, Pak kami kehujanan. Di Bengkulu udah hampir 20 hari. 20, anggaplah Iya, betul. kemarin hujan kecil ya, Hujan kecil. intensitas sekitar 10-an kali kemarin. Lumayan membasahi tanah. Artinya apa? Artinya di tempat-tempat yang saya sebut vegetasi hutannya bagus, itu hujan tetap jadi. Iya. Kemarin saya baru seminggu yang lalu lewat di Bukit Barisan di Liwa, itu hujan deras. Nah, jadi artinya apa? Artinya emang di beberapa tempat air masih tersedia. Oke, baik. Nah, Ya. dan tadi saya sambil masuk dengar Bang Joni cerita konsep das. Nah, sebetulnya kalau dasnya itu sehat, Ya. dasnya itu bagus, itu insya Allah kita nggak kekurangan air. Betul, betul sekali. Baik. Iya. Kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk perbincangan kita di sore hari ini pemirsa mengenai antisipasi musim kemarau. Tapi kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.